Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik, dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnyalah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung sujudlah Daud dan para tua-tua. Tertulis di dalam kitab 1 Tawari 21 ayat 16, topik renungan kita hari ini adalah Akulah yang telah berdosa. Bacaan kita pada siang ini dapat Anda baca di Alkitab saudara yang terambil dari kitab 1 Tawari 21 ayat 1 sampai dengan ayat 4 berkata, Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, Pergilah, hitunglah orang Israel dari Bersyeba sampai dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, Kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian, hamba-hamba Tuanku, mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab, maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, beranilah mengakui kesalahan dan bersedia bertanggung jawab sehingga tidak membuat kesalahan berikutnya dengan menyalahkan orang lain. Mari kita mulai renungan siang kita. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Sebelum saya lanjut, saya mau ulang kembali perjalanan kisah ayat renungan ini dengan membacakan seluruh ayat renungan kita. 1 Tawari 21 ayat 1 sampai dengan ayat 17 mengatakan, Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, Pergilah, hitunglah orang Israel dari Bersyeba sampai dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, Kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian, hamba-hamba Tuanku, mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab, maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel,
kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab, tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, "Pelihat Daud, pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang, timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya, dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya, lalu menyesalah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu, lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnyalah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung sujudlah Daud dan para tua-tua. Dan berkatalah Daud kepada Allah, "Bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan? Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan, Allahku, biarlah kiranya tangan-Mu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umat-Mu." Saya akan mulai kisah inspiratif. Salah satu ciri pemimpin yang manipulatif adalah ia hanya tertarik pada kesuksesan dan keuntungan pribadi. Ia akan mencari peluang dan menghalalkan segala cara untuk bisa tampak lebih baik di mata orang, sehingga tidak jarang ia menyalahkan anak buah walaupun sebenarnya ia terlibat dalam kesalahan, atau bahkan sekalipun ia pembuat kesalahan tersebut. Daud dipengaruhi oleh iblis, lalu ia menyuruh Yoab dan pemuka rakyat untuk menghitung orang Israel dari Bersheba sampai Dan. Sekalipun Yoab tidak setuju dengan titah Daud, ia harus melaksanakannya. Di mata Tuhan pun titah Daud itu jahat, sehingga Tuhan menghajar orang Israel. Ketika Tuhan menimpakan penghukuman kepada orang Israel, yang menarik adalah respons Daud. Ia mengakui bahwa dirinya sangat bodoh menyuruh menghitung rakyat dan ia sendirilah yang telah sangat berdosa kepada Tuhan dan melakukan kejahatan. Ia meminta agar tangan Tuhan menimpanya dan kaum keluarganya, tetapi janganlah tulah menimpa umat Tuhan. Sebagai manusia, kita pasti pernah berbuat salah. Bila kita sudah berbuat salah, mari belajar seperti Daud, mengakui kesalahan yang kita buat dan bersedia mengambil tanggung jawab dan konsekuensi akibat kesalahan kita dan tidak melemparkan tanggung jawab kesalahan kepada orang lain. Kuat dan teguh dalam iman dan keberanian. 1 Tawarikh 28 ayat 20 menuliskan, "Lalu berkatalah Daud kepada Salomo, anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu,
Janganlah takut dan kecut hati, sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertaimu. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkanmu sampai segala sesuatu pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Nas hari ini merupakan nasihat Daud kepada Salomo. Daud mengingatkan Salomo untuk tetap kuat dan teguh dalam iman dan keberanian. Pesan ini mencerminkan kepercayaan Daud kepada Allah dan keyakinannya bahwa Allah akan menyertainya dan Salomo dalam proyek besar ini. Daud menekankan pentingnya keberanian, ketekunan, dan keteguhan hati dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Jadi, latar belakang ayat ini adalah momen penting dalam sejarah Israel ketika bangsa itu bersiap-siap untuk membangun bait Allah, dan Daud memberikan dorongan spiritual dan moral kepada putranya untuk menjalankan tugas ini dengan keyakinan bahwa Allah akan menyertainya. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa pesan yang dapat direnungkan. Pertama, keberanian dan ketekunan. Pernyataan ini mengajak untuk memiliki keberanian dan ketekunan dalam menghadapi tugas dan tantangan. Meneguhkan hati dan melaksanakan tugas dengan tekad yang kuat adalah suatu kebutuhan, terutama ketika kita dihadapkan pada tanggung jawab besar atau proyek yang menantang. Kedua, keteguhan hati dalam iman. Kuatkan dan teguhkan hatimu juga dapat diartikan sebagai panggilan untuk mempertahankan iman dan ketaatan kepada Tuhan, bahkan di tengah kesulitan. Keteguhan hati dalam iman dapat menjadi sumber kekuatan saat menghadapi cobaan atau pemanasan. Ketiga, tidak takut karena Tuhan ikut serta. Pernyataan ini menekankan bahwa kita tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kita. Keyakinan ini merupakan landasan kepercayaan bahwa Tuhan terlibat dalam perjalanan hidup kita dan akan memberikan bimbingan serta kekuatan yang diperlukan. Keempat, hubungan pribadi dengan Allah. Daud menekankan bahwa Tuhan adalah Allahku. Pernyataan ini mencerminkan hubungan pribadi yang erat antara Daud dan Tuhan. Begitu pula, kita perlu membangun hubungan pribadi yang kuat dengan Allah, karena dalam hubungan itu kita dapat menemukan kekuatan dan ketenangan. Oleh karena itu, renungan ini dapat memberikan inspirasi bagi individu untuk menjalani hidup dengan keberanian, keimanan, dan ketaatan kepada Tuhan, serta untuk menghadapi berbagai tantangan dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai mereka. Saya meringkas dan merinci beberapa informasi mengenai kitab 1 Tawarikh berikut ini. Penulis, kitab 1 Tawarikh tidak menyebutkan nama penulisnya. Tradisi mengatakan bahwa kitab 1 dan 2 Tawarikh ditulis oleh Nabi Ezra. Tanggal penulisan, kitab 1 Tawarikh kemungkinan besar dituliskan dalam kurun waktu antara tahun 450 sampai tahun 425 sebelum Masehi. Tujuan penulisan, kitab 1 dan 2 Tawarikh meliput informasi yang sebagian besar sama dengan 1 dan 2 Samuel, dan 1 dan 2 Raja-Raja. Kitab 1 dan 2 Tawarikh lebih terfokus kepada aspek imam beserta pengaruh mereka. Kitab 1 Tawarikh dituliskan setelah kembalinya bangsa Israel dari pengasingan, sebagai panduan untuk tata cara menyembah Allah. Sejarah yang tertulis di kitab ini terfokus kepada kerajaan selatan, suku Yudea, Benyamin, dan Lewi. Suku-suku ini rata-rata lebih setia kepada Allah. Ayat kunci, 1 Tawarikh 11 ayat 1-2 berkata, "Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama, ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan, Allahmu, telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." 1 Tawarikh 21 ayat 13 berkata, "Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya,
tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. 1 Tawari 29 ayat 11 berkata, Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Rangkuman, 9 pasal pertama dari kitab 1 Tawari sebagian besar berisi daftar dan garis keturunan. Ada beberapa daftar dan garis keturunan lainnya sepanjang kitab ini. Di tengah kitab ini, dituliskan mengenai proses Daud menjadi raja dan tindakannya setelah ia naik tahta. Kitab ini berakhir dengan peristiwa Salomo menggantikan Daud sebagai raja Israel. Dalam lagu pujian Daud kepada Allah dalam 1 Tawari 16 ayat 33, ia merujuk kepada satu masa ketika Allah akan datang untuk menghakimi bumi. Ini merupakan bayang-bayang atas apa yang kelak tercatat di Matius pasal 25, di mana Yesus menerangkan tentang masa ketika ia akan datang untuk menghakimi dunia. Melalui perumpamaan 10 perawan dan talenta, ia menyatakan mereka yang dosanya tidak dihapuskan oleh darah Kristus, pada hari itu akan dibuang ke kegelapan yang paling gelap. Ia menasihati umatnya supaya mereka sudah siap sedia ketika ia datang. Ia akan memisahkan antara domba dan kambing di waktu penghakiman. Satu bagian dari perjanjian Daud yang diulangi Allah dalam pasal 17 terkait kedatangan Mesias, yang akan terlahir sebagai keturunan Daud. Ayat 13-14 menggambarkan sang anak yang akan ditetapkan dalam kediaman Allah dan tahtanya akan ditetapkan selamanya. Ini sudah jelas mengacu kepada Yesus Kristus. Garis keturunan yang kita temui dalam 1 Tawarikh mungkin kurang menarik bagi kita. Tetapi catatan ini mengingatkan kita bahwa Allah mengenal setiap anak-anaknya secara pribadi, sampai dengan jumlah rambut yang tumbuh di kepala mereka. Kita pantas bersukacita karena siapa diri kita dan apa yang telah kita lakukan diingat oleh Allah. Jika kita adalah milik Kristus, maka nama kita telah tercatat untuk selamanya dalam kitab kehidupan anak domba. Allah setia kepada umatnya dan menggenapi semua janjinya. Dalam kitab 1 Tawarikh, kita melihat penggenapan janji Allah kepada Daud ketika ia diangkat menjadi Raja Israel. Kita yakin bahwa janjinya kepada kita akan digenapi pula. Ia menjanjikan berkat bagi mereka yang mengikutinya, yang datang kepada Kristus dalam pertobatan, dan taat kepada firman-Nya. Ketaatan membawa berkat, ketidaktaatan membawa hukuman. Kitab 1 Tawarikh, demikian pula kitab 1 dan 2 Samuel dan kitab 1 dan 2 Raja-Raja, merupakan catatan mengenai pola dosa, pertobatan, pengampunan, dan pemulihan bangsa Israel. Sama halnya dengan bangsa Israel, Allah juga bersabar dengan kita dan mengampuni dosa-dosa kita ketika kita datang padanya dalam pertobatan sejati. Kita pantas bersukacita bahwa Ia mendengarkan doa pergumulan kita, mengampuni dosa kita, memulihkan hubungan dengannya, dan membawa kita hidup dalam sukacitanya. Sensus Daud, iblis bangkit melawan orang Israel dan membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Banyak peristiwa penting terjadi selama pemerintahan Daud, termasuk pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem, perluasan batas wilayah Israel, transformasi Israel dari negara konfederasi suku menjadi negara kekaisaran, dan penetapan perjanjian kekal Allah dengan Daud. Namun, kita akan lalai jika tidak memasukkan pemilihan lokasi untuk bait suci Israel di antara peristiwa-peristiwa ini. Dosa Daud menjadi alasan untuk keputusan ini, seperti yang kita lihat dalam 1 Tawarikh 21 ayat 1 sampai 1 Tawarikh 22 ayat 1. Semuanya berawal ketika Daud mengadakan sensus. Di dunia kuno, para penguasa akan mengadakan sensus untuk memungut pajak atau untuk menyusun pasukan, dan penghitungan orang-orang yang menghunus pedang,
menunjukkan bahwa Daud memiliki tujuan yang terakhir dalam pikirannya. Yoab memperingatkan Daud bahwa sensus seperti itu akan menjadi dosa, kemungkinan besar karena hal itu mencerminkan ketergantungan pada kekuatan manusia dalam bentuk pasukan tetap yang besar. Teks itu juga memberitahu kita bahwa Yoab tidak mengikut sertakan orang Lewi dalam sensus, sebab perintah raja itu merupakan kekejian bagi Yoab. Penjelasan terbaik untuk ini adalah bahwa Daud meminta Yoab untuk mengikut sertakan orang Lewi dalam pasukan meskipun hukum Allah secara tegas memerintahkan Israel untuk mengecualikan orang Lewi dari sensus militer. Jadi, tampaknya Daud berdosa karena ia mengandalkan kekuatan militer, bukan pada Tuhan, dan melanggar peraturan Allah untuk kelayakan militer. Perhatikan juga bahwa teks tersebut memberitahu kita bahwa setan menghasut Daud untuk menghitung orang Israel. Mengingat bahwa iblis terlibat dalam setidaknya beberapa godaan untuk berbuat dosa bagi orang percaya, pernyataan dalam 1 Tawarikh 21 ayat 1 ini sendiri tidak mengejutkan. Namun, kisah paralel tentang peristiwa tersebut dalam 2 Samuel 24 ayat 1 menjelaskan bahwa Allah menghasut Daud untuk melakukan sensus. Di sini kita harus memahami bahwa baik Allah maupun setan terlibat, meskipun pada tingkat yang berbeda. Kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa Allah sendiri tidak pernah berbuat dosa, dan ia juga tidak pernah bertanggung jawab secara moral atas dosa. Pada saat yang sama, kitab suci dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang terjadi terlepas dari kehendak kedaulatan Allah. Jadi, dengan menggabungkan semua ini, Allah menetapkan dosa ini tetapi ia melakukannya tanpa melakukan dosa sendiri. Hanya Daud dan setan yang patut disalahkan dalam hal sensus. Ada banyak misteri di sini, tetapi mari kita ingat bahwa begitulah cara Allah bekerja. Seperti halnya dosa saudara-saudara Yusuf. Apa yang direncanakan dan dimaksudkan oleh orang berdosa untuk kejahatan, Allah merencanakan dan bermaksud untuk kebaikan. Dosa Daud pada akhirnya akan menuntun pada pembangunan bait suci. Meskipun sulit untuk memahami bagaimana Allah memerintahkan kejahatan untuk mencapai kebaikan yang lebih besar, dan meskipun kita mungkin tidak tahu apa saja kebaikan-kebaikan ini di sisi kekekalan ini, kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan dapat menggunakan apa saja, bahkan dosa, untuk mencapai tujuan-tujuannya yang kudus. Kita tidak dapat menggunakan ini untuk memaafkan dosa kita, tetapi ini memberi kita harapan bahwa ketika orang berdosa terhadap kita, Tuhan pada akhirnya akan bekerja melaluinya untuk kebaikan kita dan kemuliaannya. Kesombongan, penghukuman, dan pengampunan. Salah satu sifat manusia adalah senang menonjolkan diri. Saat sifat ini disandingkan dengan kesombongan, apalagi keangkuhan, malapetaka akan muncul. Kesombongan Raja Daud membuat ia memerintahkan penghitungan seluruh rakyat yang mampu berperang, dapat memegang pedang. Yoab meyakini bahwa perintah ini tidak semestinya, tetapi ia tidak memiliki kuasa untuk menolak, sehingga ia terpaksa menjalankan perintah yang dianggapnya keji itu dengan perasaan terpaksa. Akibatnya, Tuhan menghukum Raja Daud. Daud harus memilih satu dari antara 3 macam hukuman, yaitu 3 tahun kelaparan, 3 bulan melarikan diri dari kejaran lawan, atau penyakit sampar yang akan melanda seluruh negeri. Raja Daud memilih pilihan ketiga, yaitu penyakit sampar menimpa orang Israel. Kesombongan Raja Daud harus dibayar mahal, yaitu dengan kematian. Kita patut bersyukur karena Raja Daud sadar, bertobat, dan memohon pengampunan Tuhan, sehingga malaikat Tuhan mengutus Nabi Gad untuk menyuruh Raja Daud mendirikan mezbah di tempat pengirikan onan guna mempersembahkan korban. Akhirnya Tuhan mengampuni Raja Daud dan menghentikan malapetaka itu. Kadang-kadang orang Kristen juga bersikap dan bertindak seperti Raja Daud. Saat berhasil, kita menjadi sombong lalu melakukan sesuatu untuk menonjolkan diri.
Bacaan Alkitab hari ini mengingatkan bahwa saat kita berada di puncak kesuksesan, kita harus selalu menyadari bahwa kesuksesan tersebut merupakan pemberian Tuhan. Apakah Anda bisa mengingat saat-saat Anda mencapai kesuksesan? Saat itu, apakah Anda sadar bahwa kesuksesan tersebut adalah pemberian Tuhan? Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.